Sehingga ada nak lekat niki tedas niki secara rohani kita mekejang sebal niki. Mengapa sebal? Karena bahan baku kita dari api nafsu. Ngsapkan betara, ingatkan nafsu kan niki, ada pelangkiran bur sing ide hijen kan betara ngai raga. Jadi nafsu nih. Maka setiap yang lahir dari rahim ibu sudralah dia, tidak ada orang lahir langsung brahmana, nggak ada yang lahir langsung ksatria, nggak ada. Karena tek mengatakan janmane jayate sudra dwija sankaret udyate, begitu orang lahir dari rahim ibu sudralah dia. Maka dijelaskan mengapa ada manusayatnya. Manusayatnya ngarania pamari sudah sariranta mijil saking bagawa sengunia ya ibu derbiang karma anglia kena putra mutama. Manusayatnya namanya penyucian dirimu ketika lahir dari rahim dan ayah terlebih dulu dalam rangka mencari putra yang utama. Ya. Ini tahapan nih. Yatnya pun mesti harus diartikan, yatnya yang terkait dengan upacara, yatnya yang tidak terkait dengan upacara. Apa itu? Kita bersedekah termasuk yatnya juga. Apa itu? Drewa yatnya. Ikut donor darah. Ya, dulu saya terus donor darah. Karena saya tidak punya uang, saya jadikan dana punya. Maka darah saya berikan itu nama apa? Swadhyaya yatnya. Apa yang ada pada diri saya itulah saya sedekahkan. Tapi jangan melegitimasi ya, ada orang merana, Pak, saya juga bersedekah, Pak. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Saya ikut mensedekahkan unsur tubuh saya. Ulian keceret tuh ranang. Paham maksud saya? Karena ada anak didik saya nih memang bergajol nih satu ide. Dia lagi merana ibaratkan pohon yang kurang disirami. Kehadiran saya ternyata memberikan semangat hidup. Kan itu yatnya yang utama ide gitu kan saya. Kira-kira setuju nggak? Toh saya tidak mengorbankan siapa-siapa karena saya memberikan bagian dari diri saya. Keceritaan gitu, pepeh kacau nih. Ya, mohon maaf ini tidak ada maksud apa-apa karena terjadi begitu karena agama itu tidak lurus-lurus vertikal, yang horizontal harus kita benahi. Nah, itu sudah dua ya. Tapa yatnya, pengendalian diri adalah yatnya. Janyana yatnya, berpengetahuan, memberikan ilmu pengetahuan juga yatnya. Ya, membantu korban, parkir miskin juga yatnya. Ya, yatnya yang terkait dengan upacara apa semeton sareng sami dalam paham agama kita adalah yatnya yang menjadi panca maha yat. Tapi yatnya yang pertama dewa, yang kedua buta malu orang. Buta malu. Iya, buta malu. Kalau Tuhan tidak menciptakan alam ini dengan lengkap, bagaimana manusia ada? Sahayatnya praja seswa puro waca prajapati nena prasa wiswadam ese wodistaka madu. Ayo penyuluh terjemahkan. Terus terus tambah, maka ketiga komponen harus dipelihara oleh iyatnya. Oh ya, ada tiga komponen harus berhubungan satu sama lain, ya nggak? Jadi hubungan kita ini harus dipelihara oleh yat. Jadi saya kesini saya beriatnya ini loh. Walaupun sebentar nanti ada yang ngasih amplop juga nggak nolak. Saya meyatnya, Anda mepu. Oh iyalah, kan nggak ada yang gratis. Mau coba mangkung leneng sing misir sesari keng kan munyen klenengku. Seket munyen klenengku kletek. Coba coba sekan misir sesari len munyen belajar ning. Temadan da sina. Sing misir sesari da aksina. Nih bahagia betara nih 2-0 nih. Iki ngaran sesari winuro gitu ya. Pang pendo 0 nih 0001 gitu.
Kira-kira di sini berapa dapat sesari mangkuku? Berapa kok? Berapa? Waduh, nasibmu kasihan jadi mangku. Tangkepin ya nama satu ya, tolong tambah haji 100 nih. Ya, saya ingin gini, bas karuan rumah luang-luang mau pagah stainless steel pagah. Merajangnya mau Prado, sarinnya doang dasar tahli. Ya, kita harus membangun keseimbang. Tolong lihat, okay. 7 apa? Ya. Jadi pengendalian diri ini penting. Ya. Godaan itu sesungguhnya apa? Dari mana mulai kita pengendalian diri? Oke, saya jelaskan bagaimana mengendalikan diri. Ini paling berat nih. Coba kalau saya punya bakat playboy, keluar link kamar mandi aja saya tadi sudah dikerubuti oleh ibu-ibu tuh. Ya, saya masih ingat dengan Yogi, kita ke Mesuji itu, hampir roboh itu panggung. Saat dipeluk dari belakang, mesti ngerti ada lekat ini, sulinggi, sing tahu wah ketuaan sulinggi heleng duri, ikut ya. Ini juga ngiring. Aduh nih, karena saking rindunya sama saya ya, tapi tidak mungkin melepas rindu saya. Rindu secara keumatan kepada, kalau saya salah kaprah, kalau saya memang punya watak itu, cil. Saya dosen S1, kencang punya mahasiswa juga jegek benar tahu. S2 agak layu dek. S3 tataan cangkir. Non tatak cangkir, lepek. Ada sih pengalaman nunik ya, tapi nggak usah saya ceritakan di perguruan yang lain, bukan di perguruan agama, karena dulu saya welaka sama saya ngesub banyak ngajar di sana sini. Ya, memang dulu nggak ada WA kayak sekarang. Dulu SMS yang AP Nokia gede nemen batau itu loh, itu dipakai. Tipe seperti bapak yang saya inginkan. Waduh, ya. Dia belum tahu mungkin isi dalam saya kan. Dia bilang lihat sesaat. Jadilah kembali kita pengenalan. Bagaimana mengendalikan diri? Tapas itu sesungguhnya waskat bagi indria kita. Bagaimana kedudukan kehidupan kita sebagai manusia berdasarkan kitab Taittiriya dan kata Upanishad. Bapak Ibu sekalian, hidup ini ibaratkan kereta dengan satu kesatuannya, yang ingin mengantarkan sang roh sampai kepada tempat tujuan, bahwa sang roh adalah penumpang bagi si kereta. Jangan sampai sang ruh tersesat oleh kendaraan yang membawanya untuk ke alam akhirat. Kita sering disesatkan itu. Saya berikan contoh. Apa yang isi dalam kereta? Satu yang ada adalah kuda. Betul nggak kereta berisi kuda? Kuda ini simbol indria kita. Keinginan pertanyaan seperti tadi, bahwa keinginan kita tidak pernah terbatas. Kalau kuda kita lepas, dia akan lari ke sana kemari, kencang. Maka di dalam kuda, supaya terarah, maka harus diberi kacamata kuda. Kacamata tidak di depan, kacamata di samping, agar jalannya lurus. Kuda sama dengan indria harus disehatkan, diberi makan yang sehat. Bob, kalau kudanya loyo, tidak bisa menarik gerobak dari kereta dan penumpang serta kusir. Nih, ya, harus diberi makanan yang sehat. Indria kita perlu nggak disehatkan? Perlu. Saya melihat orang cantik, saya kagum, ternyata cantik, tapi bukan untuk dimiliki. Begitu kita lihat mobil mewah, senang rasanya melihat. Tapi kalau keuangan tidak mampu, jangan dipaksa. Istri orang lain cantik, jangan ingin dimiliki. Maka
remajakanlah istri anda di rumah. Yen sobat tua ganti banu muda-muda. Ya, ori nak mau payas nangnya ibu tuh kedek dulu. Saya harus lihat lirik ke sana tuh. Bu, udang kilo ngajang bu. Urusan gemuk ternyata bukan banyak makan loh, karena memerto mesari tuna semerto ngajang doa cepok sama ngepok jam 10 pok jam 12 pok jam 2 pok pun sore pok tengah lemang pok gitu. Cepok ngajang pok ampunnya sebat dong ya. Mana suaminya sini? Tidak ada. Artinya apa? Artinya ibu suaminya pintar ngubuh ibu gitu. Apanya tersinggungnya bang? Anak saya besar sekali ukurannya 150 beratnya. Saya heran kenapa ibunya langsing tinggi, saya segini standar, kok anak saya besar gitu loh. Tidak tahu saya. Sampai saya buatkan dipan khusus untuk dia. Dipan yang dijual umum tuh sekali duduk brek gitu. Mobilnya apa tuh? Grand Max gitu, gede gitu kan. Ya, setiap 6 bulan pasti sadel mobilnya itu diganti joknya itu. Tuh. Ya itulah kembali ya. Ya, saya berkangi bengi daripada bu gelem-geleman ya, gitu ya. Tapi di sana saya indria ya. Jadi indria disehatkan, kalau simbolnya bentuk kuda. Pelihara keinginan kita dengan sehat, tapi harus dikendalikan. Maka pengendalian apa? Pikiran kita, kuda itu ibaratkan tali kekangnya, tali size-nya. Ya. Kalau kudanya mau keluar rel, tak tarik. Kudanya mau dibalokkan, hit gitu kan. Itu simbol mana? Ya. Terus siapa kusirnya? Kusirnya adalah budi, kebijaksanaan. Sebab tanpa budi, tanpa manah tali sais, tanpa kusir, tanpa kuda, sang Atman tidak bisa mencapai tujuan. Di mana sang Atman? Penumpang dari kereta itu. Badan ini mana? Badan ini adalah badan gerobaknya kereta itu adalah badan kita. Maka badan harus sehat, bila perlu besarkan ukurannya jumbo untuk bisa menampung penumpang lebih besar. Jumbo dalam arti apa? Sehat jasmani. Makanya saya sering selalu sampaikan, dengan badan Atman bisa berkarman, dengan Atman badan bermakna. Coba kalau ibu-ibu nggak ada Atman, bisa bu berkarma bu? Bisa berkarma nggak? Jangankan berkarma, mandi yang nggak bisa kok. Ibu dimandikan oleh masyarakat? Iyalah. Ibu mandinya di mana? Enggak, kalau sudah mati. Di mana? Di mana? Di halaman. Dulu waktu masih hidup mandinya di kamar mandi, sekarang di ruang publik dimandikan. Ya enggak? Lagi dia balik sana, lagi dia balik sini. Lihat, kasihan sekali ternyata jasadnya masih utuh tuh. Kalau sudah keris, kasihan terlalu lama dia sakit, biarlah dia pulang. Oh tuh. Tidak ada doa sebentar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dulu kalau cantik kasihan masih muda dan cantik meninggal. Kalau dia hidup saya juga siap jadi suaminya loh. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, tabah itu seperti itu. Maka budi penting, pikiran penting, indria penting, badan ini penting. Ya. Coba kalau saya tidak punya badan ibu, saya nggak bisa kunjungi sampean jenengan semua di sini. Ya, walaupun badan saya sebenarnya sudah rapuh ini. Kenapa rapuh? Saya kena diabetes, kena kencing gula nih, kencing manis. Ya, agak saya sing playboy. Kalau saya playboy lain bahasanya. Setiap yang manis
Hah? Gimana ibu-ibu? Hah? Iya nage. Maaf ya. Tetap tapas pengendalian. Ingat, 3 ini sila, yadnya, tapa ke dalam. Nih sekarang keluar nih, ayo keluar ke. Dana ngariannya weweh. Yang disebut dana adalah sedekah. Ingat, hidup ini saling berbagi. Kalau semua orang kaya, kita tidak punya kredit poin, yang punya kredit koin. Besugih, maka jangan liung lapis. Ada kemiskinan memberikan kesempatan kita untuk melakukan sedekah. Ingat, kekayaanmu akan berharga ketika sebagian kecil kau sedekahkan. Inilah dana. Jangankan Anda, saya sebagai pendeta aja harus melakukan dana pada umat. Karena di dalam penghasilan kita ada hak orang lain. Anda pikir saudara muslim saja ada zakat, infak dan sedekah? Tidak, kita ada. Hanya kesadaran kepada sesama manusia kurang. Yang coba mesuang pipis ke ngaipura nomor 1. Mengapa? Karena ke pura ada hukum di skala yang sekala bisa dicurigai panitia yang mengambil. Di sini kembali masalahnya, karena mental kita belum bagus. Ya, kita harus berdana. Maka Ramadan, mulia bersinar, memiliki dana sedekah. Siapa yang memiliki sedekah akan dimulia. Kalau tubuh ini sedekah. Maka sebelum tubuh kita persembahkan pada yang ageni, maka persembahkanlah tubuh kita pada sesama untuk melakukan pelayanan. Dari bupati bilang pelayan, sulinggih juga pelayan. Ya. Walaupun pangkatnya tinggi, jangan menganggap diri kita hebat, ya. Meresugih negak mobil sing dulehnya mau beten. Ya, ini ada kasus nih. Ada orang Nusa di sini? Ada Nusa nih. Leo, keken kabar dan enak. No ada apal punya Nusa pasti apal. Ini dikisahkan buat cerita aja nih. Ada seorang profesor sedang menyeberang Nusa dari Kusambel lah. Ini analog aja. Kan belum ada gangga, belum angkal, belum. Jadi pakai kayu dia, pakai bendega dan nyeberang. Dia profesor nih. Dalam perjalanan yang sekian jam itu nyeberang ke Nusa, bisa 4 jam nyeberang itu. Saya pernah naik perahu juga dulu, Pak Jukung yang pakai kanteh 2 itu dari Nusa nyeberang. Jadi basah kuyup saya di depan ini. Siapa nonton foto saya itu dulu? Kan dilihat dulu di saya lah, di program dibuat. Saya bilang Jani ya mati bendang sing gitu. Bedek kan berpikir bebandi mati kan sing berpikir nuh. Utang lunas gitu loh. Tanggungan sing ada mati tuh kemudian. Ya. Saya pasrah. Akhirnya tanyalah niki profesor yang nyebrang dia. Mereka kira-kira berapa jam kita bisa selamat nyebrang nih? Kalau kita berangkat jam sekian, mohon maaf Pak Prof, tidak ditentukan oleh jam, tapi ditentukan oleh angin. Kalau anginnya pas dari utara kita bisa cepat, kalau anginnya dari selatan kita melawan arus. Maka itu saya tidak tahu Pak yang namanya angka. Jomowo profesor, kamu mendege ya, tidak tahu angka, tidak tahu mata arloji, maka hidupmu 25% sia-sia. Gituin lu pendegonya. Maka jangan sombong nih. Ya tidak apa-apa Pak, biarlah hidup saya 25% sia-sia gitu. Di jalan dia baca koran pendega, kamu pernah baca koran nggak? Dulu kan belum ada WA nih, berita-berita Google kan koran mainstreamnya di situ. Pak, saya nggak pernah baca karena saya tidak bisa baca huruf Pak, kan dia nggak sekolah. Ya, zaman begini kalau belum bisa baca 50% hidupmu sia-sia. Ketuang gitu. Tidak masalah Pak, karena bagi kami bukan penting baca, tapi kami menyeberangkan, kami ingin beli beras 1 kilo Pak, itu dia. Yang ketiga, kau punya TV nggak? TV itu kan tonton luar biasa dulu nih. Kalau sekarang HP kan TV-nya ada di kantong ya.
Kamu pernah nonton? Saya tidak punya TV, Pak. Waktu saya habis untuk nyebrang sampai di rumah, saya capek, saya tidur. Besok saya melakukan aktivitas ini lagi. Maka kamu wahai bendego 75% hidupmu sia-sia. Ketuang bendego. Teko lancut gede. Bu angin tarik lancut gede. Ya. Gimana ini bendego? Gimana ini bendego? Karena profesor yang bisa berenang. Berapa bisa berenang? Enggak, 100% sia-sia hidup profesor gitu. Saya 75% sia-sia, profesor 100%. Karena apa? Di laut itu dibutuhkan bisa Oke. Makanya jangan ngenyek temen deh. Hidup ini sering membutuhkan. Betul nggak? Kuman pun ada gunanya. Tapi kuman yang benar. Tapi kalau kuman merusak yang baik-baik, itu nggak benar itu. Maka jangan menganggap kita sama nih para pemimpin nih kiadat ya pang makejang patuh nggak mungkin nih dewaji. Dewaji aja nyeleneh kok. Ya jenggot mangku udang nggak teruno. Mau perucut duri. Nih dewaji ini mangku apa? Adat ya, coba ciri khas Sambodan tersinggung doa jinga. Ini loh produk dewa ini. Ya, saya kaget tadi jenggotnya nih. Saya pikir Mangku Prajopati. Hah? Ya, kalau di Mangku nih, kayaknya begitu kayaknya doa jinga. Isen jenggot lantang katek kan langah jenggot tuh. Isen bunga cepako gelayut. Dadi Mangku Prajopati enwang dot hidup apa dot mati. Ada kentan kelatur rangat mane. Tersinggung doa aja. Nah, saya ingin mencari obyek di sini saja deh. Panghidup suasana. Ya. Saya tadi kaget kok mangku, kok udangnya begini, saya bilang rambutnya digelung ini, ya makanya sekarang pinter nih, mangku harus rambutnya dipusung, sulingnya di sini dipusung, di sini dipusung, di sini dipusung, tolong ya, silahkan saya minum dulu nih, engken ke, nu liar ke, dan bani liar pentel nas nih. Nih kemana narip nih sami sana. Ya, ternyata kita baru 1 jam nih. 1 jam ya? Nah, 1 jam. Ini jam 12 waktu Wita, masih jam 11 di sini ya. Ya, oke lah. Nanti kalau sudah jam 12 kita berhenti jak mecaru melebas katur kan berada dalam. Tenang. Abas kita lanjut dari Dharmatula ya. Oke, ya. Jadi dana, berikanlah sesuatu pada orang lain. Makanya saya tidak pernah mau mucingin ke gendong kalau datang ke rumah. Kemudian punya, dana punya. Pura para sulingge. Ingatan purnama tilam sematan sarame endan tu peranda iki tunasang pengelukatan. Datang ke geria melukat bersama pocol ida ngastawa ke dewa kesot ndak pernah. Isine canang, isine sesa. Kemuliaan kita apa? Ida tandada sudah larangan ida berbisnis mesti ngungkit. Biar utang piutang maka umatlah yang memelihara beliau. Apapun sorohnya ketika jadi sulingge wajib kita meresiat. Ya. Resiatnya bukan hanya apa? Upacara podgala dwi. Apa itu resiatnya menurut Agastya pada? Resiatnya ngarania kapujan ring wang uruh ring kalingan ning dadi wang. Resiatnya namanya memuliakan kepada beliau-beliau yang tahu akan hakikat kehidupan yang akan menuntun dirimu. Jangan dituntut beliau. Benar ini kan kene sulingnya, benar ini kan kene. Menurut Anda apa investasi Anda sama sulingnya? Ketika ida nyuri suana aja tiap hari sudah selamat niki gumi ya.
Ya, Anda pang berapa sembahyang? Hah? Pang kuda sembahyang satu hari? Sekali? Sekan tuh? Yang ingat? Hah? Lion sing ingat? Iya. Ida semangan pemarau kangin nyuruh suanonya Siriam bawantu sukam bawantu. Bahasa apa? Anda juga diselamatkan. Masa kita tidak berterima kasih sama beliau? Ya? Ingat nih berapa jumlah umat Diki? Berapa ada haji adat? 330 kakak. Berapa ada sulingnya di sini? 1, 300? Tolong nih, ideal sekali. Kakak 300? 700. Oke, kakaknya saja datang ke Geria Purnama Tilam lunas pengelukatan. Selain kita nur beliau loko parasa ada ayatnya di sekitarnya. Itu kewajiban loh itu. Ya, bukan hanya fakir miskin saja dari dinanda keripana dalam sarasamu saya yang harus disedekahi, yang harus diberikan dana. Ide punya ide. Bukan besarnya tapi ingatnya. Karena di dalam rezekimu ada hak orang lain. Karena kau mengumpulkan uang dari ruang publik. Karena masalah di situ. Ben mani subuh sing megaide. Jangan orang punya awak atur ke betara yang guru ayah betul betara durus niki. Cenar sang betara mau paha apa mau dadah gitu ya. Itu ayam Kentucky itu. Samu dadah samu paha. Ya. Maka ketika kita masuk ruang publik kita dituntut untuk melakukan kewajiban dana punya. Ya. Nah, jadi inilah sebenarnya. Kalau kita lihat tag berikutnya diksa prawerja mestinya diksa malu, tapi salah susunan tuh. Apa itu diksa? Wiku menjadi pendeta. Ya. Setiap umat wajib menjadi pendeta kalau mampu. Ada kalau di sini. Pemahaman agama harus terintegrasi utuh. Ya. Bagi yang tidak mampu jangan dipaksakan, nanti setelah kita meninggal roh kita lah yang diaskara, dijadikan wiku, dijadikan siwa, karena tegas ajaran mengatakan ya sakweh neng jagat kabeh mijil saking batara siwa lina ya juga maring siwa ike. Semua isi alam berasal dari siwa dan kembali ke alam siwa. Siwa yang dimaksud adalah mengembalikan hakikat kehidupan ini kepada Sang Adi Kodrati. Di dalam ajaran agama kita yang disebut secara literasi lah Sang Yang Siwa. Atman adalah siwa. Untuk bisa pulang jadi siwa maka Atman harus disiwakan upacara ngaskara pediksaan. Maka tidak ada monopoli diksa oleh kelompok tertentu, tidak ada itu. Kalau sudah beragama ini harus diksa. Hanya dua jenis diksa, diksa model Weda apa diksa model Tantra. Yang penting memilih pengetahuan, karena diksa itu artinya apa? Diwiya jenyanam iksana, memberikan pengetahuan kedewatan, itulah tujuan daripada diksa. Mengapa kita diksa ini? Mengapa kita melakukan diksa ini, Bapak Ibu? Satu, kita lahir ternoda. Sehingga ada nak lekat nih kita das nih secara rohani kita mekejang sebal nih. Mengapa sebal? Karena bahan baku kita dari api nafsu. Ngsapkan betara, ingat ke nafsu kan nih? Ada pelangkiran bur sing ide hijen kan betara ngai raga. Jadi nafsu nih. Maka setiap yang lahir dari rahim ibu sudra lah dia, tidak ada orang lahir langsung brahmana, nggak ada yang lahir langsung ksatria, nggak ada. Karena tek mengatakan janmane jayate sudra dwija sankaret udate, begitu orang lahir dari rahim ibu sudra lah dia. Walaupun dia lahir di Griya Usada dan Puri Raharja. Maka karena dia letah, maka lahirnya ternoda, maka adalah manusayat. Maka dijelaskan mengapa ada manusayatnya. Manusayatnya ngarania pamari sudah sariranta mijil saking bagawa sengunia ya ibu derbiang karma anglia kena putra mutama. Manusayatnya namanya penyucian dirimu ketika lahir dari rahim dan ayah terlebih dulu dalam rangka
mencari putra yang utama. Ya, karena di dalam pemetaan kelahiran agama kita, begitu kita lahir secara fisik, sesungguhnya proses binatang dimulai. Hanya bahasa lebih halus, proses hewani dimulai. Makanya Swindra tidak bernama dokter binatang, tapi dokter hewan. Halusnya itu. Mestinya dokter binatang loh ini. Dihaluskan oleh dokter. Jadi kita lahir, proses hewani dimulai. Oke, Bu, tugas lekat ingat, Bu? Waktu dilahirkan oleh ibunya ingat nggak? Enggak. Tuh, Mangku ingat nggak, Ku? Waktu dilahirkan ingat nggak? Bayangkan kalau Ku ingat, kira-kira apa yang terjadi? Buang iraga ngeling nawang, kedek raga. Oh, ling dini yang pesu gitu. Neng lah bakat playboy bisa sing pesu-pesu ditu kan di depan ngoyong. Ya enggak? Maka kita lahir ini nangis, disebut dengan samsa. Menurut agama, menurut psikologi, begitu manusia lahir stres terjadi. Karena apa? Organ-organ tubuhnya mulai pertama kali berfungsi kaget ya, zat gitu. Kecuali ada organ yang tidak normal sehingga merelekat singling gitu loh. Berarti lemah yang normal, dan itu saya termasuk lahir yang tidak normal ini. 1 jam saya tidak nangis begitu saya lahir itu. Bidan yang membantu ibu saya melahirkan, ibu saya kan pegawai rumah sakit di Angkatan Darat RSAD. Sampai dibalikin saya gini. Agar saya kaget, goyang-goyang, kena dek. Pantat saya katanya dipukul, saya juga nggak ingat waktu itu loh. Le piye tole gitu kan, saya tole merelekat ya, tole nangis le baru 1 jam baru gitu, berarti baru sadar saya lahir. Cerita ibu saya karena saya tidak tuh, ya, seiring dengan tumbuhnya organ maka berkembangnya mental, mulai memilih dot kene dot ketu mendot ne dot tuh manusia tuh. Maka proses insani dimulai. Kita mulai memilih, tidak memilih pun sebuah pilihan. 2024 anak diajak untuk memilih. Jangan salah pilih. Calon anak ada di sini. Wajar kan? Boleh nggak saya? Boleh kan? Anda mau terima nggak? Saya jualan kok, Anda mau beli juga boleh, nggak dibeli juga boleh. Tapi kualitasnya itu. Ya, oke, ini bukan kampanye nih. Saya sudah tidak PNS lagi. Kalau PNS, saya kan panwasa. Ya, nah. Jadi demikian diksa itu. 1, kenapa ada diksa? Lahir ternoda, lahir sudra. 3, cita-cita dunia. Semua agama menginginkan umatnya untuk mengalami peningkatan. Tadi dia lahir sebagai manusia, tidak cukup sebagai manusia insani. Sadar akan hakikat dirinya, bahwa dia tidak hanya terdiri dari pikiran, organ otak, dari badan sebagai aspek hewani. Maka raga makan nampak siap itu untuk merawat jasmani kita yang mengandung kandungan rohani. Maka kembalilah pada hakikat bahwa sesungguhnya kita Atman sama dengan Brahman. Disinilah kita sama Bapak Ibu sekalian. Saya pendeta, pandita, hidup danda, hakikat kita sama, Atman kita sama. Apa yang kita sucikan? Badan dan pikiran kita. Karena Atman tidak pernah ternoda. Atman itu suci, murni, ibaratkan permata bungur di Sumatera. Begitu kita kira kinclonglah dia, permatanya tetap hakikatnya lah kinclong. Ya, makanya Atmannya untuk ibu ini belum tentu begini rupanya, ya. Atmannya kinclong loh, walaupun ibunya Hitachi. Tahu Hitachi? Hitam tapi Cina katanya. Ya, yang penting jangan baik aja. Tahu baik? Tahu baik, Bu? Tahu baik? Badang ikar. Ya, jadi ini ya.
Bahwa di dalam agama pun mengajarkan seperti ayat ya, kuciptakan diriku secitra dengan diriku karena aku kudus, kuduslah kamu. Itu dalam Kristen. Di dalam Islam, manusia dikembali pada sifat-sifat yang disebut dengan apa? Pada fitrahnya. Di atas fitrah ada sifat anifiyah, sifat ketuhanan. Ini yang penting. Tidak hanya diharapkan, tapi harus dibaptiskan menjadi Tuhan sekala. Ini disebut dengan diksa, diwiya, jenyanam, iksanam, pemberian ilmu pengetahuan ke dewa. Itulah tujuan diksa. Setelah jadi diksa ngapain? Prawarja. Di dalam teks Oras Patitato disebutkan prawarja ngarannya wiku wana saka. Saka artinya sahabat berpegang teguh. Saka nikang rat yang wenang manut manupa desa tato wenang gelarakan. Ya. Wiku ana saka, ana artinya ada, saka pegangan. Setelah saya lihat wiku prawarja adalah wiku pengembara yang memberikan penyuluhan, penyegaran agama ke seluruh daerah berdasarkan kemampuan. Saya telah melakukan prawarja saya. Kita juga sulingih tidak boleh di tempat saja kalau masih, minimal di sekitar kita ini kita berikan ceramah. Saat itulah wiku angidang. Tapi ingat, dalam lontar widi pepincatan seorang sulingih tidak boleh keluar rel selama 6 bulan. Habis itu kembali lagi sebelum 6 bulan. Maka pucah ke pendetaannya. Jelas sastranya itu. Maka saya tanggal 16 saya balik lalu ke gereja, saya ngecas HP lu di rumah. Tapi bukan dengan ide istri ngecas, lain itu. Karena sulingih besi ngurus engtau. Tapi kalau ada juga nggak nolak. Nggak begitu. Saya melayan diri saya sendiri ya. Ya inilah dia ngecas tanggal 17 pur lagi pagi-pagi ke Sulawesi. Ya 22 balik lagi. Tidak lagi muput sampai di Purnama Kapat karena Kapat sibuk di Bali. Tilem menjelang tilem berangkat lagi ke Sulawesi Tenggara. Terus nih. Ya, bahkan di Musirawas Utara saya tolak untuk tahun ini. Kita tahun depan aja mulai ya saya bilang itu. Karena saya akhir tahun karena musim dan sebagainya, saya harus juga istirahat di rumah. Untuk ngecas lagi. Setidaknya saya sebulan tidak boleh keluar, ibaratkan apa? Ngecas baterai yang akan saya matikan sinyalnya supaya saya betul-betul kuat ini. Terakhir, apa itu yoga? Yoga ngarannya manghanakan samadhi. Sam artinya bergabung. Samgama, samyoga, samgraha, samskara. Sanggama fisiknya ketemu, samyoga spiritnya ketemu, samana otaknya ketemu, samgraha tinggal satu rumah. Samskara diupacarai kita dengan upacara. Samadhi bersatu dengan pencerahan. Diyoyona pracoda, kata sam gabungan kumpulan. Makanya buku bahasa Inggris kan gabungan buku, books, book satu buku, some book banyak buku, some books kumpulan dari berbagai. Makanya samudaya, dewa samudaya itu samudaya. Udaya dewa tinggi, sam artinya gabungan dari dewa-dewa tinggi, itu artinya. Samudra dari kata samudakam. Sam artinya gabung, udakam artinya air. Maka kumpulan air disebut samudra. Belum tentu laut, sungai pun juga samudra. Tapi dibawa ke bahasa Indonesia ya samudra itu hanya laut. Hanya air disebut dengan sungai. Ini kumpulan air nih, nggih. Maka dengan demikian semeton sareng sami, kalau kita simpulkan ternyata ada dua jalan yang diberikan kita untuk mengimplementasikan ajaran Weda untuk penguatan serada, ajaran ke dalam dan ajaran kelu. Di situ sudah katakan sila keluar, tapa ke dalam, yadnya keluar, dan ke dalam juga punya dana keluar, kemudian prawarja keluar, pengabdian, diksa ke dalam, yoga ke dalam. Inilah keseimbangan dalam ajaran kita yang disebut dengan kedua jalan itu, prawerti untuk yang keluar, niwerti untuk yang ke dalam. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada semeton sareng sami. 1,5 jam saya sudah menyampaikan ini. Ya, mudah-mudahan semeton sareng sami mendapatkan pemahaman
Sehingga betul-betul ke depan kita mengalami kualitas yang meningkat dari hari ke hari, sehingga menjadi umat yang militan, tapi bukan yang radikal, ya. Militan untuk melestarikan adat budaya yang sesuai dengan perkembangan zaman kita. Saya kira demikian. Saya akhiri dengan Pramesanti Om Santi 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 Om. Sukses semua.